gereja, ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi. Tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat G2CC yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku.
sungguh besar Tuhan, mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit dan kemuliaanmu, mengatasi Tuhan. Kami datang membawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah sukacita dari surga boleh kami rasakan dan memenuhi hati setiap kami. Kau berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersuka bagi Tuhan. Mari bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersuka bagi Tuhan lebih lagi ya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besarlah Tuhan dan layak untuk dipuji. Haleluya. Yang bersuka lebih lagi bagi Tuhan, boleh berikan tepuk tangan di atas kepala. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, Dia di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kau Allah yang perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya, sebab Dialah sang pemilik hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan juga ada sukacita. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu murni bagai emas perak. Engkaulah perisai perlindungan dan keselamatan kami.
kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada yang terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sungguh kami bisa berdiri hari ini karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Walaupun kami seringkali berubah setia, tapi Engkau yang mempertahankan hidup ini Tuhan, dengan kesetiaan-Mu yang selalu ada setiap saat. Tiba saatnya bagi kami mendengar firman Tuhan. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, dan siap menampung benih-benih kebenaran itu. Sehingga pulang dari tempat ini hati kami dikuatkan, kami dinasihati, ditegur, diubahkan. Dan ada sesuatu yang kami bawa pulang, merubah hidup kami. Kami rindu mengalami perjumpaan kuasa dengan-Mu melalui firman-Mu. Urapi kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Kita belajar dari perjanjian baru, nasihat Tuhan Yesus. Di dalam dua ayat kita akan buka pada pagi ini. Yaitu Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Kita lihat dulu yang pertama. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, ini dia. Mari kita baca sama-sama. Lukas 16 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ini seperti pengumuman. Barang siapa memasuki pintu yang tertutup ini, KUHP 551. Pernah lihat itu ya? Barang siapa. Artinya ini sebenarnya anjuran buat kita jangan melanggar. Dan ikuti anjurannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam teks Alkitab ada barang siapa, artinya kepada kita sebenarnya disodorkan seperti sebuah menu. Mau pilih yang mana? Ya atau tidak? Menunya ada dua. Ngikut itu atau tidak. Oke. Nah, kalau kita memilih ikut, maka jawabannya di dalam Matius 25 ayat 21. Ayat yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi ini. Matius 25 ayat 21. Ingat ya, barang siapa, maka jawabannya Matius 25, 21. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, sebentar kita stop dulu di sini. Orang yang setia ternyata, barang siapa yang memilih setia pada perkara kecil, maka pertama dia mendapat pujian tuannya. Ini namanya rekognisi saudara. Bapak Ibu senang kalau di perusahaanmu tempat bekerja, pimpinanmu menghargai pekerjaanmu? Betul ya? Atau pimpinan datang tepuk-tepuk pundak, luar biasa kamu hari ini. Kita bangganya minta ampun saudara. Seperti itu juga nasihat firman ini. Kita langsung mendapat pujian dari yang tertinggi. Tuan, siapa Tuan dalam perumpamaan ini? Adalah raja di atas segala raja. Baik sekali. Beda kalau dicela. Dasar kamu begini, bisa kerja enggak? Kita bisa mengalami luka hati. Tapi ini pujian yang datang dari Tuhan sendiri. Nah, indikator kebaikan itu ternyata connect dengan kata Lukas tadi. Apa indikatornya? Sehingga dia dikatakan baik sekali perbuatanmu itu ada dua. Hambaku yang baik dan setia. Amin. Baik dan setia. Makanya di dunia ini enak jadi orang baik. Kita mendapat pujian Tuhan. Seperti apapun orang menjahati kita, enak jadi orang baik. Mungkin hatinya kena gak cocok, ditegur, dinasehati. Lalu dia memberi labeling jahat. Tanpa sadar kita meniru perilaku yang seperti itu. Kita melabel orang sesuai dengan suasana hati kita. Kita ngomong orang lain nenek sihir, kita sendiri nenek sihirnya. Kan keterlaluan itu. Nah, itulah dikatakan tidak akan pernah dapat berkat yang seperti itu. Pujian, gak pernah. Karena enak jadi orang baik. Kasih tahu kiri kananmu, enak jadi orang baik. Ya, orang mau jahat seperti apapun biarinlah. Biarin aja itu dia kok. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Dan setia. Coba katakan, dan setia.
Wah, ini topik kita hari ini. Setia. Setia itu apa, saudara? Konsisten. Memiliki komitmen. Jadi kadang-kadang kita itu punya masalah dalam hal kesetiaan. Kadang-kadang kita setia kalau lagi punya keinginan. Kadang-kadang kita lagi membangun kesetiaan kalau kita lagi punya kepentingan. Begitu kepentingan dan keinginan terjawab, selesai, maka kita berubah setia. Kadang-kadang kita setia kalau punya pergumulan. Indikator dalam kisah ini adalah apapun yang terjadi, engkau harus tetap setia dengan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Nah, poinnya adalah yang pertama, saudara. Poinnya adalah yang pertama. Perhatikan yang pertama ini penting. Ternyata perkara itu, perkara kecil di hadapan Tuhan itu ternyata hal yang sangat besar. Tangkap ini, saudara. Perkara kecil di mata Tuhan itu ternyata hal yang sangat besar, hal yang sangat mulia, hal yang menjadi indikator. Persoalannya kita sering kali mengabaikan perkara yang kecil itu. Karena di situ dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau apa, saudara? Telah setia dalam perkara yang kecil. Jadi penekanannya pada perkara kecil. Katakan perkara kecil. Sekali katakan perkara kecil. Kebalikannya, kita sering kali tidak setia pada perkara-perkara kecil itu, mau langsung yang besar. Abuna sudah mempersiapkan khotbah Paskah, saudara. Kita mau langsung pada mahkotanya. Nggak bisa, ada salib dulu. Nah, itu adalah indikator manusia yang harus kita bangun, kita restrukturisasi dalam diri kita. Bukan mengejar yang besar-besar dulu, tapi memperhatikan hal-hal kecil yang sengaja Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Kenapa, saudara? Alasan yang pertama mengapa perkara kecil itu sangat penting di mata Tuhan. Karena perkara kecil membentuk karaktermu. Amin. Dibentuk. Banyak orang-orang gagal mengalami pembentukan karakternya. Karena dia abai terhadap hal-hal kecil. Dan menganggapnya seperti remah-remah yang harus dibuang. Yang tidak perlu dipedulikan. Banyak orang yang seperti itu. Dan kita tahu, yang penting bagi Tuhan itu sebenarnya adalah bagaimana engkau membangun karaktermu. Karena poin yang kedua, selain karakter menjadi indikator untuk melihat kita setia pada perkara kecil atau tidak. Tuhan ternyata menggunakan perkara kecil itu untuk membawa kita pada hal yang besar. Jadi ini gandeng, saudara. Kalau Anda belum beres pada perkara yang kecil, Anda masih berada di level-level ini aja, di bawah. Nggak bisa. Orang yang, itu apalah. Nggak penting lah. Itu tugas orang lain lah. Itu bukan tanggung jawab saya. Apa peduliku. Inilah karakter yang sejati yang terlihat. Seringkali kita seperti itu. Itu kan tugasnya. Itu bukan urusan saya. Bukan bagian saya. Ada orang lain lagi. Bahkan yang berbahaya adalah ketika engkau memiliki karakter yang membiarkan. Seharusnya engkau bisa melakukan sesuatu. Hatimu membiarkan itu. Makanya poin yang pertama ini. Perkara kecil membentuk karaktermu. Amin. Nah, poin yang kedua. Ternyata pembentukan karakter yang dimaksudkan Tuhan di bidang ini, di level paling rendah, dipakai oleh Tuhan untuk mempromosikan hidupmu, membawamu pada hal yang lebih besar. Jadi hari ini, saudara, ketika Anda mengerti bahwa firman Tuhan ini bicara kepadamu untuk merubah kembali karaktermu, maka satu jalan lebar sudah berdiri, sudah ada di depanmu untuk naik pada hal-hal yang besar. Amin. Tuhan buka pintu. Kadang-kadang kan kita ini kan ambisinya gede banget. Setinggi langit. Langit itu gak ada batas, saudara. Karena kita terlalu banyak melihat ke atas, lupa melihat ke bawah. Karena kita terlalu banyak fokus pada hal-hal besar, mengabaikan hal-hal kecil. Coba ya,
kalau Anda lagi kehabisan uang di akhir bulan? Coba. Anda akan buka laci, lihat kantongmu, lalu itu celana atau cari selipan uang yang masih tersisa yang kecil-kecil. Betul enggak? Saya pernah begitu dan masih sering begitu. Itu lumayan. Ada duit. Di situ kita teruji. Kalau uang lagi banyak, lupa yang lain, boros. Giliran uang gak ada, baru lihat yang si melekete. Karaktermu diuji dan dilihat dari sana. Karena gampang sekali bagi Tuhan untuk membuka pintu lebar bagi anak-anaknya. Gampang, dia Tuhan kok. Masalah adalah sikap hati. Engkau setia pada hal-hal yang kecil. Membangun karaktermu pada hal-hal kecil. Maka engkau akan berada di depan pintu. Sebab itu merupakan pijakan untuk memasuki perkara yang besar. Haleluya saudara. Jadi ujian dari Tuhan itu sebenarnya adalah sikap hati. Yang pertama, perkara kecil sangat penting di mata Tuhan. Amin. Mengapa sangat penting? Karena perkara kecil membentuk karakter. Yang kedua, karena perkara kecil menjadi pijakan untuk memasuki atau menuju hal-hal yang besar di dalam hidup. Dan yang ketiga, saudara, dari bagian yang pertama ini. Perkara kecil itu ujian bagi kita. Amin. Ujian. Tuhan ngetes. Pimpinan di kantor kita aja ngetes kok. Kalau dia bisa mengetahui bahwa kita bisa mengerjakan sebuah tugas. Coba kerjakan ini ya. Targetnya 3 hari ya. Coba kerjakan ya. Dia akan mulai mempercayakan hal-hal besar kepadamu kok, saudara. Seperti itu pola dan cara kerja Tuhan. Engkau setia beribadah dalam hal rohani misalnya. Setia berdoa, setia beribadah. Setia melakukan disiplin rohani. Setia baca Alkitab. Ini kan si melekete. Tapi si melekete ini merubah hidup. Yang kita anggap si melekete ini. Yang kita anggap abaikan Allah. Nantilah capek lah. Berdoa nantilah. Belajar dari Daniel. Daniel itu di tengah-tengah tekanan sosial, tekanan politik. Dia berdisiplin, berdoa 3 kali sehari di loteng rumahnya. Apa yang terjadi? Dia dipromosikan Tuhan loh saudara. Ini contoh buat kita. Lihat Daud. Daud itu gembala toh. Anda tahu berapa waktu Daud menggembalakan, belajar menjadi gembala, saudara. Namanya gembala, statusnya gembala. Tapi berapa ekor domba dan kambing? Kurang dari 10 ekor. Kadang-kadang kita pingin domba yang banyak. Tunggu. Ada proses Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan tidak bisa mengangkatmu langsung naik ke atas. Step by step. Setiap peralihan level itu ada yang disebut dengan proses item. Anda lolos proses item, Anda naik. Enggak lolos, Anda di level yang sama. Lolos lagi, Anda naik. Setia di sini, Tuhan beri tanggung jawab yang lebih besar. Yang lebih banyak. Dan benefitnya pasti ada. Naik lagi. Seperti itu hidup. Kita ini kadang-kadang mau melakukan shortcut, mau naik langsung. Kita lupa bahwa karakter kita itu diuji di setiap level. Dan pengujian karakter yang paling penting adalah ketika engkau berada di level yang paling bawah. Di situ kelihatan. Bukan lagi pas banyak duit, lagi pas nggak banyak duit. Di situ kelihatan. Bukan lagi pas nggak ada pergumulan, lagi pas pergumulan, di situ kelihatan. Bukan lagi pada saat persahabatan, lagi konflik, di situ kelihatan. Bukan soal job description, tapi pada apa yang tidak dipercayakan kepadamu. Dan engkau melihat itu sebagai sebuah responmu yang terbaik. Di situ kelihatan. Banyak orang-orang gagal hari-hari ini. Karena mau langsung jadi besar. Oleh sebab itu saudara, perkara penting, perkara kecil sangat penting. Amin. Perkara kecil sangat penting. Ini bagian pertama dari 2 ayat kunci yang kita renungkan hari ini. Lalu kita masuk lebih dalam bagian yang kedua. Di mana saya bisa menemukan perkara-perkara kecil itu? Banyak saudara. Di mana sih? Dasoya oke. Yang mana sih Abuna?
perkara kecil itu oke, saya mengerti sekarang bahwa itu membentuk karakter. Aku harus setia, aku harus mengikuti setiap proses. Dan aku percaya itu adalah pembentukan karakter dalam hidupku oleh Tuhan. Nah, di mana aku menemukannya? Saudara, gak usah ditanya, kita semua sudah tahu. Pertama, pada bidang yang menjadi tanggung jawabmu. Amin, amin. Tanggung jawabmu, misalnya Anda di jadwal rapat jam 7, hadirlah jam 7 kurang. Di situ, dalam bidang tanggung jawabmu. Misalnya Anda diberi sebuah tugas tertentu, dalam bidang tanggung jawabmu. Waduh, ini sound system keren sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk sound system. Waduh, luar biasa ini. Ya, empuk suaranya empuk. Di bidang tanggung jawab, itu yang seringkali kita abaikan. Kadang-kadang di perusahaan misalnya ada grade pegawai, ada grade tanggung jawab itu saudara. Ya, kita berkata, aduh harusnya aku dulu di posisi itu, kenapa dia? Dan akhirnya kita mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di dunia ini kita hadir dengan penugasan saudara. Kalau tugasmu selesai Anda balik. Betul enggak? Makanya orang meninggal dunia itu adalah tugas sudah selesai. Selesai di bumi dan dimulai di sorga. Banyak orang gagal menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Anak-anak, sekolah, tugas tanggung jawabmu apa? Lihat perkara kecil di situ. Jangan baru menjelang ujian baru ribut. Mana bolpenku, mana pensilku, itu perkara kecil toh. Bahkan kadang-kadang saya menemukan, semoga tidak ada di antara anak-anak muda di gereja Buna ini. Ya, bajuku mana? Baru pagi hari cari baju. Baru pagi hari. Bajuku mana? Loh kok gak disiapkan dari kemarin? Saya pernah mendengar itu ada. Maaf ya saudara. Dalamanku mana ma? Anak perempuan. Mbok ya siapkan tadi malam. Sehingga besok bangun. Anda tidak pernah tahu variabel itu loh saudara. Tidak pernah tahu. Tiba-tiba ada lampu mati apa. Kalau sudah disiapkan. Kita menjadi lebih baik. Itu maksud Tuhan. Amin, amin. Di bidang tanggung jawabmu. Coba evaluasi. Check and recheck. Kadang-kadang revival itu. Bajuku mana mak? Pagi-pagi baru datang. Loh, yang sekolah siapa? Saya kadang-kadang kerja pakai baju papa. Lalu dia bilang, CD-ku mana? Pakai CD-nya papa. Itu hal kecil. Nah kadang-kadang watak ini kita bawa dalam kehidupan kita. Alah nantilah sebentar. Hujan, telat. Ini loh. Di bidang ditanggung jawab saudara itu semua orang punya penugasan. Maka mulai perhatikan itu. Kalau ada waktu kerjakan lebih dahulu. Jangan apa itu, saya punya mahasiswa itu kadang-kadang itu deadline itu apa, SKS sistem kebut semalam. Nah, Anda tidak bisa mengukur variabel, tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba Anda sakit kepala. Akhirnya hasilnya tidak pernah maksimal. Itu yang Tuhan lihat. Bidang pertama, di mana kita perlu setia pada perkara-perkara yang kecil itu, saudara. Adalah di bidang di mana kita bertanggung jawab. Di bidang di mana kita ada di dalam memiliki tugas. Bukan soal besar dan kecil, tapi soal sikap hati. Amin. Di bidang yang kedua, nah ini lebih lebar saudara. Di bidang tugas dan tanggung jawab orang lain. Di bidang di mana bukan wewenang kita. Misalnya contoh di halaman gereja. Kita minum, kita buang di situ. Lalu nanti berkata, oh ada pengerja yang membersihkannya. Contohnya seperti itu. Ada orang lain yang akan menyapunya. Ketika Anda tahu bahwa keberadaanmu bisa melakukan sesuatu atas sebuah situasi yang menjadi tanggung jawab orang lain, lakukan. Ambil. Abuna itu sebagai gembala kadang kesel saudara. Karena air minum di gereja kita itu disupport oleh jemaat. Dia berdoa memberkati air minum itu untuk mensupport minuman di gereja kita. Beberapa jemaat itu saya tahu, Abuna sudah habis airnya. Belum Pak, dikirim. Oke saya kirim dulu ya, masih 1 kotak ya, saya kirim 10 kotak. Paling kesel kalau ada jemaat, saya tegur itu ya saudara, tersinggung terserah. Dia minum segini,
dia tinggal. Itu bayar. Tidak ada larangan minum, minum sampai habis. Itu perkara kecil loh saudara. Wong itu berkat benihnya kok. Kasih tahu kiri kananmu, jangan gitu lagi. Mending gak usah minum. Saya berkali-kali nyisir nanti tempat pot bunga di situ hanya separuh diminum. Ada lagi hanya ditinggal, pergi. Aduh. Di situ Tuhan lihat, ini rumah Tuhan loh. Mari kita belajar disiplin. Ketemu sampah di jalan, di halaman gereja, di jalan di dekat rumahmu. Ambil, pungut. Jangan bilang ada tukang kebersihan. Bukan tanggung jawabku. Jangan. Ini namanya mentalitas yang Tuhan lihat dalam diri kita. Abuna tinggal di Adenia. Tetangga saya itu kadang lampunya biarpet. Karena dia pakai otomat. Saya telepon. Boleh gak saya ganti? Nanti makin rusak. Tinggalkan saja, karena dia banyak pergi pagi pulang malam, bisnis pekerjaan. Tinggalkan lampunya di luar, nanti saya ganti. Atau kalau kamu nggak punya, saya punya stok, saya telepon. Tuhan lihat itu, mari kita berbuat baik. Jangan berkata, bukan urusanku. Ada urusan orang lain. Bukan aku yang beli air minum itu, yang penting aku datang ke gereja minum. Halaman kotor, bukan urusanku. Jemuran belum diambil. Malah suami teriak-teriak. Ma, hujan, ambil jemuran. Loh, berinisiatif. Keluarga seperti itu. Ma, loh kan Anda nganggur. Seringkali kita gagal. Mungkin kita bisa setia pada perkara kecil di lingkup tanggung jawab kita. Tapi ketika kita mulai masuki area tanggung jawab orang lain, kita mulai membagi peran. Kita berkata, ini bagianku, ini bagianmu. Sebenarnya itu yang Tuhan mau lihat. Saya pernah satu pesawat dengan seorang dari Indonesia, ketemu di Singapura, jalan-jalan. Saya lihat benar, orang itu saya tahu. Abu Nakin paling sering lupa nama tapi paling ingat wajah. Dia makan dengan anaknya, makan es krim, lalu es krimnya dia kantongin, kulit es krimnya. Di Singapura. Lalu ketemu lagi dia di mall, dia ambil makan permen, saya lihat, oh itu kok koko itu. Dia ambil kulit, pembungkus permennya, dia masukkan di kantongnya. Sampai di bandara Jakarta, saudara. Anaknya minta permen, dia kasih permennya, dia buang ke bawah. Dia tidak taruh di tempat sampah. Ini mentalitas. Karena kadang-kadang kepatuhan kita ditentukan karena hukum. Nah yang Tuhan mau lihat, ada hukum atau tidak ada hukum. Sikap hati itu dari dalam. Makanya kita mulai belajar. Bertanggung jawab. Apa yang bisa aku lakukan. Karena sekecil apapun. Walaupun itu bukan urusanmu. Bukan bidangmu. Tapi peranmu dituntut. Kesadaranmu terlihat. Lakukan. Tuhan catat. Bilang amin. Makanya hidup orang-orang seperti itu dibawa naik. Nah kadang-kadang nanti ketika dibawa naik. Kita lihat endingnya dia. Kita lupa dan mengabaikan prosesnya. Dibawa naik. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Wah Pak itu bukan urusan saya. Cobalah bantu. Itu indah saudara. Jalan hidup orang itu enak banget. Kategori yang ketiga area. Yang ketiga dalam pelayanan. Area yang pertama tadi apa? Tanggung jawab kita. Yang kedua area yang lebih luas, tanggung jawab orang lain. Yang ketiga Tuhan. Tuhan. Abuna baru pulang kemarin. Jadi Abuna itu dari Batam. Hanya balik ke Semarang 1 hari untuk ambil koper. Berangkat ke Jakarta. Tugas sampai pertengahan minggu. Langsung pergi ke Palangkaraya dari Jakarta. Saya berkata ke Abuni, Papa kangen. Nyusul. Wow, jadi dia nyusul berangkat dari Jakarta dari Semarang ke Palangkaraya ketemu. Di sana ada KKR, hamba-hamba Tuhan satu provinsi Jawa Tengah, Palangkaraya.
Lalu setelah KKR Natal, seminar. Bicara mengenai bagaimana membangun a strong foundation di dalam pelayanan. Lah saya berkata kepada mereka, penuh itu, penuh. Sampai makanan kurang. Saya berkata kepada mereka, lah kalau engkau tidak setia pada apa yang sudah Tuhan pertanggungjawabkan kepadamu, menjadi tugasmu, menjadi wewenangmu, bagaimana Anda mengharapkan bisa dipakai oleh Tuhan lebih? Ada yang pamit datang ke depan, saya pamit dulu ya. Kenapa? Oh, saya ada acara yang tidak bisa saya cancel. Kan jadwal ini udah ada jauh-jauh hari. Dari situ loh contohnya, saya pamit dulu. Ada lagi, sesi 2 selesai, kan ada sesi 3. Begitu sesi 2 selesai, dia langsung pergi. Kenapa? Ini saya agak capek, tadi kemarin itu agak capek, saya mau tiduran. Aduh. Ada yang disebut dalam Tuhan itu membayar harga. Amin. Dalam Tuhan itu membayar harga. Kadang-kadang kita tidak siap membayar harganya. Tapi kita mau langsung dapat price-nya. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena polanya tidak demikian, saudara. Makanya di dalam pelayanan, dalam konteks narasi ini, saudara. Itu lebih mayoritas bicara tentang pelayanan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Hambaku loh. Berarti sang tuan dan sang hamba ini berada di dalam area pelayanan yang sama. Dipuji. Karena Tuhan melihat, wih orang ini luar biasa setia ya. Setia dalam setiap kewajibannya, dalam setiap tugas. Tuhan akan menggerakkan semua resources. Abu Noah selalu menjelaskan bahwa kalau kita mau hal yang lebih besar, mulailah pada hal yang lebih kecil. Jalan menuju yang terbesar itu adalah jalan kecil. Di situ kita teruji, saudara. Bagian yang terakhir. Apa yang kita dapat kalau seperti ini? Kembali pada Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Kadang-kadang kesetiaan kita kan karena tugas. Bukan, saudara. Ada kesadaran di dalam dirimu. Ditugaskan gak ditugaskan. Ambil, beri kepedulianmu. Aku akan memberikan kepadamu rewardnya apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dalam terjemahan lama itu keren sekali. Sabaslah engkau hambaku. Sabas. Wow, itu artinya kayak di stempel, jepret, halas, wow, sabaslah. Ternyata ada berkat, ternyata ada jalan, ternyata ada janji ke perkara yang lebih besar kalau jalan masuknya bisa kita lalui. Apa berkat itu? Pertama, Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam hidup saudara. Bisnismu diperbesar, itu kepercayaan yang lebih besar. Kapasitasmu diperbesar, jaringanmu diperbesar. Berkatmu bukan hanya bisa bicara soal berkat materi saudara. Tapi itu juga menjadi bagian yang akan diperbesar oleh Tuhan. Diperluas. Ada sebuah perusahaan di India itu saudara. Saya melihat bagaimana mereka membuat busa tempat tidur. Nah, jadi mereka membuat sebuah kotak dulu, lalu di bawahnya ada oven, lalu mereka memiliki zat kimia. Zat kimianya jadi tinggi tempat itu adalah seperti panggung ini saudara. Di bawahnya diberi oven, lalu kurang lebih hanya sekitar 20 cm mereka menuangkan semacam zat kimia. Lalu tiba-tiba saudara, setelah dituangkan, ditekan tombol on-nya, panasnya naik, tiba-tiba air tadi berubah jadi busa dan naik ke atas sampai melengkung seperti roti. Saya membayangkan seperti itu ya. Kalau hal kecil sudah kita tuang, Tuhan akan melakukan bagian yang lebih besar untuk mengembangkan kita. Amin.
Itu loh saudara. Ayo tangkap firman ini. Tuhan akan mempercayakan kepada kita ke hal yang lebih besar. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar? Kalau yang kecil-kecil dan si melekete aja, Tuhan berkata, kau kayak gini, levelmu masih di sini. Aduh, ke gereja aja malas. Lampu hidup dan mati. Aduh. Mari coba evaluasi diri kita. Coba tanyalah pada diri saudara. Hal-hal besar apa yang kau rindukan, engkau alami di dalam Tuhan. Check and recheck. Di bidang tanggung jawabmu, hal-hal kecil apa yang sudah Anda maksimalkan di dalam hidup saudara. Berkat yang kedua, ternyata kesetiaan pada hal-hal kecil itu akan membuat karakter kita strong, kuat, dan berkembang. Karena kalau orang sudah mengalami kelemahan karakter, hal yang besar itu coba makin tinggi naik ke atas, anginnya makin kencang gak? Makin kencang gak? Makin kencang. Dan kita mengerti bahwa karakter adalah foundation. Nah kalau fondasimu gak kuat, saat makin tinggi, ambruk. Bisa lari. Bisa tidak maksimal. Itu sebabnya kesetiaan pada hal kecil sebenarnya memiliki benefit untuk merekonstruksi ulang karakter kita, panggilan kita, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Bilang amin. Supaya kuat. Lihat reel Abuna, reel Sabuna di IG. Dimaki-maki Allah. Abuna dimaki-maki oleh orang-orang yang beda doktrinnya. Tapi saya kerjain. Oh ya? Masa sih? Nah dia kan makin jengkel toh. Lalu dia komentar lagi. Dia gak sadar sedang saya permainkan. Reel Sabuna gulung terus. Ngajo, apa ini pendeta? Itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus kata mereka. Yang beda-beda denominasi. Saya gak balas. Karena a strong foundation in ministry is your character. Kalau itu beres, anak kemarin sore udah pancing-pancing aja biar dia komentar lagi. Jadi masuk FYP terus reels itu. Nah, kan saya untung iklannya masuk. Enak tak? Enak menunggangi orang bodoh. Jadi biar aja dia marah. A strong foundation. Bukan hanya dalam ministry. Strong foundation is karakter dalam family. Dalam bisnis. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi. Kalau Anda ulet dan bekerja keras itu saudara, ulet dan bekerja keras itu karena karakter. Kalau hanya dapat untung sedikit, ngomel, untung besar, haleluya, haleluya, praise to the Lord. Untung kecil atau lagi ada masalah, gak ada berkat. Haleluya. Karakter. Amin. Ngomel-ngomelin istri, ngomel-ngomelin anak. Kamu tahu gak papa lagi rugi. Gak ada untung sebulan ini. Bisa diam gak? Loh anakmu salah apa? Tolong ambil makanan. Kepalaku lagi pusing. Loh Anda pusing makan sendiri. Kenapa toh? Marah-marah di rumah. Strong foundation is character. Seperti air mencerminkan wajah. Demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Kenapa? Karena tempat bagi karakter itu hati, your heart. Benefitnya adalah kita diberi kepercayaan yang lebih besar. Karakter kita berkembang menjadi lebih kuat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Kita menjadi display berkat Tuhan. Makanya saudara, saya sengaja pakai baju ini. Display berkat Tuhan. Ini bajunya bisa tulisnya apa ini? This year, living in goodness of God. Kita menjadi display. Orang lihat, ini. Memang sengaja kita buat untuk proyek sekolah minggu. Bapak Ibu lihat tadi toh, halaman gereja kita sudah mulai dibongkar, ditinggikan. Dan
dulu waktu, karena Abun waktu itu nggak ngerti, yes pokoknya asal jadi. Langsung tanah pasang paving. Ternyata salah. Harus dikasih kerikil dulu, setelah di atas kerikil baru diberi pasir. Makanya kan tergenang di mana-mana, airnya nggak ngalir. Nah, baru diperbaiki. Masalahnya sekarang adalah kontainer sekolah minggu udah mau jadi, sementara tempat belum jadi. Jadi kita harus sinkronkan. Jadi dana dari penjualan kaos ini, jadi setiap kali nanti Bapak Ibu lewat halaman gereja itu ya, Anda bisa lihat satu paving itu adalah benihku. Amin. Ya, atau pasir yang tidak kelihatan di bawah paving itu aku tabur. Itu saudara. Saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang membeli. Ngasih kurang uangnya. Tapi Tuhan tidak akan membuat kita ngutang atau berkekurangan. Beres itu. Amin. Beres. Tapi paling tidak Bapak Ibu lihat. Aku jalan di atas benih yang aku tabur. Nilai-nilai itu loh saudara. Nilai-nilai itu yang perlu kita pikirkan. Value itu harus kita hidupi karena itu menjadi dasar dari pembentukan karakter. Dan kalau itu sudah beres, orang akan melihat luar biasa orang itu. Kita jadi display, dilihat, bukan display barang, bukan. Tapi hidup kita menjadi kesaksian. Orang jadi tahu, saya mau belajar menjadi yang seperti ini. Setiap hidup kita ini kan harus punya patokan. Amin. Kita punya pattern. Kita punya pola. Nah kita cari pola yang baik. Jangan cari pola yang buruk. Kecenderungan manusia mencari pola yang buruk. Kita ubah. Kita cari teladan yang baik. Oh ini malas ke gereja, aku juga ikut-ikutan malas. Salah. Ini rajin, aku ikut-ikutan. Hujan gak hujan diterobos. Tuhan mau melihat sikap hati. Karena di mata Tuhan bukan besar dan kecilnya. Haleluya. Di mata Tuhan bukan soal besar dan kecilnya. Tapi soal hati kita. Sehingga hidup kita menjadi, pemain musik maju ke depan. Sehingga hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah kalau kita menjadi inspiring, menginspirasi orang lain. Wow, kita dimanapun kita hadir, orang akan wow. Wah aku mau lah. Nanti kita lihat semua berubah. Dan kita akan mengalami yang disebut dengan terobosan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Dan nanti Revo akan menutup dalam doa. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu. Biarkan musik memainkan lagu ini. Mari renungkan. Area-area tanggung jawab kecil yang ada di sekelilingmu. Ambil satu komitmen. Oh Tuhan, aku seringkali mengabaikan ini. Berikan kepadaku hati yang setia. Ampuni aku kalau selama ini aku mengukurnya dari besar dan kecilnya. Dari kuantitasnya. Ampuni Tuhan. Aku mau menjadikan kesetiaan sebagai gaya hidup. Bukan sebagai sebuah tindakan. Berdoa dimanapun Anda berada. Cari area kecil. Yang menjadi tanggung jawabmu. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik.
di sepanjang hidupku. Tuhan, ampuni kami yang selama ini kami ingin cepat, kami ingin instan. Ampuni kami yang selalu melihat enak-enaknya orang lain. Ampuni kami yang selama ini mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi pagi ini kami diingatkan Tuhan, bahwa kami harus setia dalam proses. Kami harus setia dalam perkara-perkara kecil. Karena Engkau adalah Allah sumber promosi. Engkau Allah yang mengangkat hidup orang yang setia. Oleh karena itu Tuhan, bentuk kami seperti yang Engkau kehendaki, supaya kami boleh menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia. Segala talenta, segala tanggung jawab, segala yang Tuhan percayakan, kami mau kelola dengan baik itu Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau itu Allah yang baik. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami setia, ketika kami melakukan hal yang baik, walaupun orang lain tidak melihat, tapi Engkau melihat. Dan Engkau yang akan membalaskan kepada kami berlipat-lipat kali ganda kalau kami mau setia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu, kami mau berubah. Dan kami percaya sepanjang tahun ini kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mau berkomitmen Tuhan. Kami juga mau jadi saluran berkat-Mu. Kami juga mau berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kami mau menjadi jawaban doa, menjadi uluran tangan Tuhan untuk sesama kami. Berkati hamba-Mu Abu Nason yang telah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat, supaya boleh mendidik kami jemaat-Mu di situ sisi ini dengan lebih kuat lagi, supaya kami boleh dewasa di dalam roh dan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beshem Yeshua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati dengan firman pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Abuna untuk pelayanannya pagi hari ini. Berikut adalah info gereja dalam sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika belum memiliki ibadah di gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di situ sisi berikutnya. Kami menyambut Ibu Sriyati dari Geraha Padma. Mungkin bisa berdiri. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Baik, nanti sore ada ibadah raya tanggal 26 Januari. Di tempat ini ibadah onsite pukul 17.00. Kemudian ada ibadah online pukul 17.00 di channel Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai 20.00 masih di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Jumat di tempat ini ada Break to Prayer pukul 17 sampai pukul 18.00. Kemudian hari Sabtu ada Komsel Youth bersama Pastor Jimmy Iskandar. Di tempat ini pukul 16.00. Kemudian untuk hari Minggu kita ada ibadah istimewa memperingati hari Tahun Baru Imlek. Ibadah pagi onsite pukul 7.00 dan kemudian ada ibadah online pukul 17.00 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian seperti tadi yang sudah Abuna bicarakan waktu firman, mari kita dukung pembelian kontainer untuk ruangan sekolah minggu dengan pembelian kaos yang sudah Abuna contoh pakai tadi dapat dibeli melalui Ibu Aurel. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara maupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk dan pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, tetap mengikuti ibadah secara online, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Saudara-saudara, ada yang sudah 1,5 tahun bersama-sama dengan kita, yang sekolah di BINUS Semarang. Jadi di program ini, karena dia dulu mendaftarnya di BINUS Semarang, baru kemudian separuh kuliahnya akan diselesaikan di Jakarta, ponakan Abuna. Jadi dia akan pamit untuk kita supaya tidak bertanya-tanya kemana dia pergi. Jadi memang program ini dulu dia melamar dari Medan, ikut BINUS Semarang. Jadi setelah 1,5 tahun, nanti 1,5 tahun lagi di Medan, di Jakarta, BINUS Jakarta, lalu penelitian dari sana dan magang. Jadi itu finishingnya. Nah, selesai tahun ini nanti bulan Februari dia sudah memulai kuliah baru di BINUS Jakarta. Dia angkat kemah, bongkar kemah. Nah, silakan maju ke depan, Finlay, pamit kepada jemaat, ngaku dosa kalau ada dosa. Kita akan doakan. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Aku masih ingat di tempat ini tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Abuna ngenalin aku di jemaat. 1,5 tahun benar-benar gak terasa. Kemarin ngobrol-ngobrol sama people, sama Korevo. Ya gak terasa dan aku bakalan ngelanjutin studiku di Jakarta kemungkinan sampai tamat, tapi kemarin Korevo request nanti kalau penelitian dibantu sama Papa Saa lah, bantu sama Abuna di sini. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat dan Papa Saa, Abuna untuk telah menerima saya dan mengizinkan juga untuk melayani di sini dari Soundman, WL, dan memimpin youth di G2CC. Terima kasih atas kesempatannya dan saya minta maaf semua kesalahan saya, apapun itu, baik tindakan, kata-kata, saya minta maaf. Ini akan menjadi gereja yang benar-benar saya rindukan nanti untuk kembali lagi. Iyalah. Saya izin pamit, 1,5 tahun lagi mungkin kita bisa ketemu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Minta doanya untuk terus diberkati Tuhan dari pelayanan yang akan saya lanjutkan di sana, studi akan saya lanjutkan, dan apapun yang akan saya kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Finlay ya untuk pelayanan di gereja. Nanti pergi ke sana tetap harus cari gereja. Bertumbuh, ya, melayani dan fokus untuk penyelesaian studi. Saya mengundang hamba Tuhan, Revo, Jimmy untuk maju ke depan. Yuk kita Abuni, kita berdoa untuk Finlay, kita angkat tangan, kita berkati dia, ya, kita utus dia. Badan besar aja ini ya saudara ya, mewek, badan besar aja. Ya, mari kita angkat tangan kita utus dia dengan berkat Tuhan. Tuhan terima kasih 1,5 tahun, anak ini sudah bersama-sama dengan kami. Menjadi bagian dari G2CC Family, menopang pelayanan di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang kau sudah kirim dia. Untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, setia pada perkara-perkara yang kecil di tempat ini. Dan kami tahu dia akan menjadi besar. Bukan hanya badannya saja yang besar. Semua visi, misi, impiannya akan dibawa Tuhan pada hal-hal yang besar. Dia kami utus untuk melanjutkan dan menyelesaikan finishing study di BINUS Jakarta. Tuhan kawali keluar masuknya, jauhkan dari kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat, proteksi dia di dalam keluar masuknya, dan terlebih berkati studinya, agar kami bisa melihat benih yang terbaik yang sudah dia dapat dari tempat ini, boleh tumbuh dan berkembang, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan terlebih roh yang takut akan Tuhan. Utus dia Tuhan dengan berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Kami seluruh jemaat G2CC Family berdoa, agar berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub turun di dalam hidupnya dan dimateraikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Semangat boy. Semangat.
Ya. Ya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tangannya gimana? Abona mau lihat dulu tangannya gimana? Ini kemarin kejepit pintu. Luka sampai harus dijahit. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati hidup mereka, studi mereka. Biar mereka memiliki fondasi yang kuat dalam karakter. Mereka adalah generasi yang baru di angkatan di zaman ini Tuhan. Maka biarlah mereka takut akan firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang baik, yang membawa terang, yang nurut. Anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas di sekolah. Mereka memiliki keunggulan komparatif. Berkati hidup mereka Tuhan. Dan jadikan mereka terang di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa untuk finishing penyelesaian guru-guru sekolah. Ruang sekolah minggu, 2 kontainer itu bisa kami lunasi. Juga kami bisa percaya Tuhan selalu memberi kepada kami yang terbaik. Dan buat anak-anak kami dan guru-guru sekolah minggu untuk terus bersemangat untuk mencari jiwa-jiwa buat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati ya. Hati-hati nih. Mari kita bangkit berdiri. Ada berulang tahun, saya undang maju ke depan. Yang berulang tahun, yang belum Abuna doakan. Yang disebutkan dan tidak disebutkan namanya, maju ke depan. Terima berkat gembala. Farel, yang keberapa? 18. Pak Rahmat, yang ke-17. Siapa lagi mau ulang tahun? Maju ke depan. Fanny, Ferry, wedding anniversary. Oke. Gandengan ya. Oke. Kita nyanyi happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Sama-sama katakan, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selama. Sekali lagi katakan, sampai selamanya. Hip hip, hore. Ayo kita angkat tangan kita. Oh, Oma Bita bisa naik ke atas. Tuhan, berkati Oma, pertambahan 1 tahun lagi usianya sudah Engkau beri di tahun ini. Bersama-sama dengan kami untuk menjadi bagian dari G2CC Family. Dia akan melihat masa tua yang indah dan berbahagia di dalam Tuhan. Dan dia akan melihat anak-anak cucunya berkuasa di bumi. Berikan kesehatan yang baik, kaki yang kuat, tulang-tulang yang kuat dan sehat Tuhan. Sehingga dia bisa beraktivitas dan selalu setia untuk melayani dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkati Oma Tabita Tuhan. Dan mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun dalam usianya. Berkati Fanny, Ferry dan Fanny Tuhan. Wedding anniversary. Biar anggur kudus pernikahan Kana selalu manis dalam kehidupan suami istri ini. Dan mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Teguhkan pekerjaan tangan ini sehingga berhasil. Dan tubuh mereka sehat. Sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Farel. Berkati hidupnya. Satu usia yang baru dia masuki untuk naik level menjadi laki-laki dewasa. Berikan kepadanya kemampuan, strong karakter. Sehingga dia bisa melihat mana yang boleh dan mana yang tidak. Dia bisa berada di dalam jalur Tuhan. Dan bersiap untuk memasuki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Bawa anak laki-laki ini milik pusaka Tuhan. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Dia juga bisa memiliki nilai-nilai internal di dalam dirinya. Menjadi anak muda yang taat. Tunduk dan taat pada orang tua. Setia di dalam belajar. Dan melihat bahwa bagian dari pelayanan juga. Dia akan melihat
bahwa ada hal-hal besar yang akan Tuhan siapkan di dalam hidupnya. Berikan kepadanya kemampuan untuk bertanggung jawab lebih lagi Tuhan. Baik di dalam tugas-tugasnya, dalam keluarga maupun di dalam pelayanannya. Urapi dan berkati dia, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Yang berdoa untuk para hamba Tuhan, berkati dia dalam karir, dalam pekerjaannya. Kami percaya Engkau memproteksi hidupnya. Dan Engkau menjauhkan dia dari orang-orang jahat. Berikan kesehatan yang baik dan 1 tahun lagi kami mengucap syukur. Engkau tambahkan usianya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Dia akan melihat berkat-berkat itu akan turun dan meneguhkan setiap perbuatan tangannya. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun di dalam hidupnya. Bapak terima kasih. Engkau sudah memberkati kami 1 minggu ini. Beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Jika hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mengembalikan berkat Tuhan dari apa yang sudah menjadi bagian kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah benih itu dalam persembahan, persepuluhan atau apapun itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan tumbuh dan menjadi tuaian. Hamba berdoa berikan kepada semua G2CC Family tubuh yang sehat. Tidak ada sakit penyakit di antara kami dan kami semua bisa beraktivitas dengan luar biasa dan dengan lancar. Tuhan, hamba berdoa khusus untuk G2CC Family yang sedang keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga. Juga kami berdoa buat anak-anak kami. Berikan kepada mereka semangat untuk studi. Sehingga mereka bisa merancang masa depan yang baik dalam hidup mereka. Kirim kepada kami orang-orang yang membangun kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau akan menyingkirkan yang tidak membangun kami. Biarlah rumah Tuhan di tempat ini menjadi rumah Tuhan yang menjadi berkat. Bukan hanya bagi kota Semarang, bagi bangsa, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Kami percaya rumah Tuhan penuh. Dan Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa baru. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.